Semua memakluminya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita nih adik-adik. Kita masih membahas tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, terus beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan kita sekarang sedang mempelajari rukun iman yang keberapa tuh kira-kira adik-adik? Rukun iman yang kelima, yaitu iman atau beriman kepada hari akhir. Dan kita sudah membahas, sudah belajar tanda-tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa, terus munculnya Dajjal, adanya keluarnya Ya'juj Ma'juj, terus apalagi terbitnya matahari dari barat, terus apalagi adik-adik kemarin, waalaikumsalam, ada keluarnya asap ya. Nah sekarang kita akan membahas keluarnya binatang melata yang bisa bicara. Kak Vicky, sekarang udah ada tahu binatang bisa ngomong, itu burung beo. Burung beo bisa ngomong Kak Vicky. Aku pernah dengar burung beo bisa ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum, begitu. Atau Kak Vicky, itu ada loh burung kakatua. Karena yang punya burung kakatuanya sering pesen paket tuh, jadinya burung kakatuanya suka ngomong Assalamualaikum, ada paket begitu. Nah adik-adik, binatang yang disebutkan itu bukan burung beo atau bukan burung kakatua adik-adik, tapi binatang ini binatang yang Allah memang siapkan untuk keluar setelah terjadinya matahari terbit dari barat. Ya, kita kemarin sudah ceritakan tuh bagaimana ada matahari, bagaimana fenomena alam matahari yang tadinya terbitnya dari arah timur, terbenamnya dari arah barat, ini berubah, terbitnya dari barat, terus naik sampai tengah hari, tenggelamnya dari barat lagi. Jadi matahari sudah mulai ya atas izin Allah, atas perintah Allah, matahari sudah tidak normal lagi adik-adik. Dan saat itu matahari terbit dari barat adik-adik rahimakumullah, ya orang-orang semuanya ketakutan. Kenapa? Karena pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun ya dengan kemahakuasaannya memunculkan sebuah makhluk ya, yaitu binatang melata yang bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik rahimakumullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatin minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Siapa yang mau baca artinya? Ramai sekali ada yang mau. Waduh. Ibrahim, ayo Ibrahim dibaca Ibrahim. Silakan Ibrahim. Dan apabila
bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Masya Allah, jazakallahu khairan Ibrahim. Nah, itu yang ikhwan. Sekarang yang akhwat, siapa yang mau baca? Saya. Oke, gantian ya. Alexandria, silakan. Alexa. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Masya Allah. Jazakillahu khairan Alexa. Nah, adik-adik rahimakumullah. Dan juga itu tadi Kak Vicky bawakan dalil dari apa adik-adik? Dari Al-Quran. Nah, sekarang kita akan simak sama-sama hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda pertama yang keluar adalah matahari terbit dari barat dan binatang melata keluar pada waktu duha. Mana saja di antara keduanya keluar terlebih dahulu, maka yang lain akan menyusul keluar setelahnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, pelajarannya adalah dengan terbitnya matahari dari barat dan pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian binatang melata keluar memisahkan antara orang beriman dan orang kafir. Sebagai penyempurnaan maksud pintu taubat telah ditutup. Kak Vicky, aku bingung. Maksudnya gimana sih? Apa sih maksudnya? Jadi gini adik-adik. Kalau kalian ingat pelajaran kita yang lalu, ya, ketika Kak Vicky membacakan hadis dan keadaan orang-orang di saat matahari terbit dari barat, maka orang-orang itu semuanya ketakutan. Semua orang itu bingung. Semua orang itu berputus asa. Terutama orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Kenapa Kak Vicky? Karena mereka tahu bahwa setelah matahari terbit dari barat adik-adik, mereka nggak bisa masuk Islam lagi. Mereka udah nggak bisa lagi beriman kepada Allah. Karena waktunya sudah habis. Salah, ini jam tangannya. Karena waktunya udah habis adik-adik. Allah sudah berikan waktu sepanjang malam, ya, sepanjang hari, sepanjang siang dan malam untuk menerima taubat mereka, tapi mereka nggak taubat-taubat. Ya, akhirnya matahari pun terbit dari barat, mereka semuanya bingung mau gimana lagi, udah nggak bisa beriman, maka Allah keluarkan binatang melata ini yang bertugas membedakan, ya, orang-orang beriman yang mana, orang-orang yang kafir, yang munafik seperti apa. Emang Kak Vicky, dia ngapain aja di muka bumi setelah keluar? Nah, inilah adik-adik rahimakumullah, kita akan pelajari, ya. Binatang itu seperti apa bentuknya? Apakah kakinya ada 8? Apakah kakinya ada 6? Kakinya ada 4? Kakinya ada 2? Atau nggak punya kaki? Ada kepalanya nggak sih Kak Vicky binatangnya? Nah, itu nanti kita akan bahas ya adik-adik ya. Para ulama, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, tolong diperhatikan dan didengarkan. Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan juga para tabi'in memberikan gambaran. Maksudnya tuh mereka itu membuat gambaran, bukan digambar adik-adik ya.
Ya, mereka itu memberikan gambaran yang berbeda, baik bentuknya dan juga sifatnya. Ya, seperti apa sih binatang melata tersebut? Dan adik-adik rahimakumullah, setelah Kak Vicky baca banyak sekali perkataan mereka, dan Kak Vicky tidak mungkin tulis semuanya. Ya, karena akan memakan waktu yang sangat banyak. Ntar Kak Vicky bacain, oh ini perkataannya Abdullah bin Abbas, perkataannya Abdullah bin Mas'ud, ini perkataannya ulama ini, kelamaan adik-adik. Oleh karena itu Kak Vicky hanya mengambil kesimpulan dari pendapat yang terkuat. Ya, kesimpulannya adik-adik rahimakumullah, binatang melata tersebut memiliki bulu yang sangat banyak. Ya, jadi bukan binatang yang botak. Kan ada tuh adik-adik ya, kucing yang botak, pernah lihat nggak? Kalian pernah lihat nggak kucing nggak ada bulunya? Pernah ya? Ya, kucing binatang ini bulunya banyak. Terus bulu di kepalanya adik-adik warna-warni. Ya. Warna-warni, dan binatang ini bisa berbicara dengan manusia. Wih, Kak Vicky keren banget, binatangnya bisa bicara. Bahasanya bahasa apa Kak Vicky? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Sunda? Kalau kalian tanya seperti itu, Kak Vicky nggak tahu adik-adik jawabannya. Ya, intinya ya kata para ulama, ya kata para sahabat, dia bisa bicara. Dan adik-adik rahimakumullah, binatang ini juga bisa bedain mana orang kafir, mana orang beriman. Ya. Dan binatang ini punya punuk. Kalian pernah lihat unta nggak adik-adik? Di punggungnya ada apanya adik-adik? Di punggungnya ada punuknya gitu ya adik-adik ya? Betul. Kalau yang pernah makan daging unta ada di sini? Nggak ada. Iya, Masya Allah. Kak Vicky juga belum pernah adik-adik makan daging unta. Ya, palingan Kak Vicky makannya daging kambing, daging sapi, daging ayam. Ya, begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, ya, binatang ini tidak bisa diburu. Ya, dan larinya sangat cepat sekali. Ya, kan kalau misalkan adik-adik binatang itu kan ada yang bisa dipanah, ada yang bisa ditembak, ada juga yang bisa dijebak. Nah, binatang ini adik-adik ketika keluar, Allah izinkan dia keluar, maka dia tidak bisa diburu, tidak juga bisa dibunuh kata para ulama. Dan juga larinya ini sangat cepat sekali, ya. Begitu. Dan binatang melata ini yang keluar nanti di akhir zaman adik-adik memiliki tugas untuk memberi tanda di kalangan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman akan diberi tanda di wajah mereka. Wajahnya putih, wajahnya bersih, kayak pakai skincare. Enggak ya adik-adik ya. Itu mah Umi aja yang suka pakai skincare. Ya, tiap hari tiap bulan ada paket. Dipanggil, Ahmad tolong tuh ambilin paket Umi di depan. Ditanya sama Ahmad, Om, ini paket apa Om? Oh, ini paket skincare. Biar wajahnya Umi glowing ya adik-adik ya. Nah, tapi ini adik-adik bukan pakai skincare, bukan pakai make up. Tapi ini tanda yang diberikan khusus oleh binatang melata ini atas izin Allah. Jadi wajahnya bersinar cerah
dengan cahaya keimanan, bukan cahaya lampu neon, bukan adik-adik ya. Dan untuk orang-orang kafir dikasih tandanya di hidungnya adik-adik. Wah, Kak Vicky, hidungnya jadi gimana? Hidungnya mancung gitu, kayak Pinocchio? Bukan. Hidungnya jadi pesek gini, kayak squid, apa namanya? Apa namanya, Kak Vicky jadi lupa nih ya. Ya pokoknya hidungnya jadi pesek. Enggak adik-adik. Intinya adik-adik rahimakumullah, ya ada sebagian ulama mengatakan hidungnya itu hidungnya ada tandanya, entah diberi warna hitam atau diberi tanda seperti apa namanya sih, kayak mohon maaf adik-adik ya, kayak kutil gitu ya. Kak Vicky nggak tahu ya, intinya seperti itu. Dan ketika tugas makhluk melata ini sudah selesai, orang beriman sudah diberi tanda wajahnya bercahaya, wajahnya glowing adik-adik. Terus orang-orang kafir, orang-orang munafik, hidungnya sudah dikasih tanda ya. Kak Vicky pernah baca ya, cuman nih Kak Vicky belum cek ya adik-adik apakah asarnya ini sahih atau tidak. Jadi ketika binatang ini ketemu sama orang kafir, binatang tersebut memberikan stempel. Dikasih stempel. Jadi hidungnya itu dikasih stempel. Orang kafir cetut gitu. Orang munafik cetut dikasih stempel begitu adik-adik ya. Cuma wallahu alam bissawab. Sehingga adik-adik rahimakumullah, ketika semua orang sudah diberi tanda, maka mulai hari itu orang-orang memanggil satu sama lain dengan panggilan keimanan dan panggilan kekufuran. Contohnya nih adik-adik, kalau ada orang beriman ketemu orang beriman kan wajahnya sama-sama bercahaya, maka mereka akan memanggilnya wahai mukmin, wahai orang beriman, apa kabar? Nah gitu ya. Wahai orang beriman, apa kabar? Gitu adik-adik. Tapi kalau orang beriman ketemu orang kafir, kelihatan kan dari hidungnya tuh adik-adik ya. Maka orang beriman akan mengatakan, orang kafir, orang munafik. Begitu adik-adik. Nah itulah kondisi di akhir zaman. Nah pelajarannya adik-adik rahimakumullah, kalian dari sekarang nih, dari kecil jaga keimanan kalian. Ya, jaga keyakinan kalian bahwa Allah kita siapa? Allah kita, Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah Allah. Nabi kita siapa? Nabi kita? Nabi Muhammad. Kitab suci kita apa? Kitab suci kita Al-Quran. Itu kita harus yakini adik-adik ya. Begitu. Terus juga kita jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai idol, sebagai panutan. Kita nggak boleh ngefans sama orang-orang kafir. Terutama nih yang zaman sekarang suka ngefans sama orang-orang Korea, artis-artis Korea tuh nggak boleh. Terus ngefans sama artis yang tidak beriman, atau ngefans sama Ronaldo sama Messi, wah nggak boleh ya begitu. Apa ngefans sama siapa? Sama Naruto. Ya suka nonton Naruto ya, enggak ya adik-adik ya, mudah-mudahan ya. Nah, gitu adik-adik. Nah, ini gambar apa adik-adik? Si Oyen. Nah, kata si Oyen, yang jelas bukan aku ya. Aku si kucing oren, ketua geng kucing kampung yang sukanya berantem rebutan ikan. Gitu adik-adik. Jadi kalian jangan membayangkan. Kan kata Kak Vicky,
banyak bulunya binatangnya. Terus warna-warni. Jadi bukan kucing ya. Kalau kucing sekarang mah udah banyak ya, begitu. Kerjaannya berantem melulu kalau di pinggir jalannya adik-adik ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, mungkin untuk kajian kita sampai di sini dulu. Jadi, ya adik-adik, binatang nanti yang akan keluar di akhir zaman itu binatang yang nggak pernah kita lihat sama sekali. Ya, belum pernah ada di Ragunan, belum pernah lihat ada di di kebun binatang, itu tidak ada, belum pernah kita lihat. Juga binatang ini dia bisa bicara dengan manusia ya. Kalau bahasanya ya, Kak Vicky juga pernah baca ya, sebagian ulama mengatakan di antara keistimewaan binatang ini adalah dia bisa berbicara dengan bahasa manusia pada zaman tersebut. Ya, begitu. Kak Vicky, berarti dia jago bahasa dong. Semua bahasa dia kuasai. Mungkin saja adik-adik ya. Begitu, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Sebutkan namanya dulu. Sebutkan nama dan tinggalnya di mana? Akilah mau tanya apa? Boleh 3 pertanyaan nggak? Oh, satu aja. Nanti teman-teman yang lain nggak kebagian. Pak, saya Pak, Filio. Nanti Filio habis Akilah ya. Silakan Akilah mau tanya apa? Boleh berapa jadinya? 1. Kak, kalau misalnya dikasih tanda bisa dihilangin nggak ya? Astagfirullahaladzim. Akilah. Kalau udah dikasih tanda, misalkan ya, udah dikasih tanda hidungnya bisa dihilangin nggak? Kak Vicky nggak tahu Akilah ya. Nah gitu ya, itu kayaknya nggak bisa hilang Akilah. Walaupun dicuci pakai sabun itu tandanya nggak bisa hilang kayaknya. Barakallahu fiik Akilah ya. Pertanyaan Akilah selalu out of box. Berikutnya, tadi Filio mau tanya apa Filio? Sama-sama. Iya Pak. Iya Filio mau tanya apa? Vicky, saya kucing itu nanti kalau kita sudah dikubur kembali di tanah, apakah bisa kucing itu bawa kita ke surga? Iya, tadi Filio tanya Kak Vicky, kalau kita punya kucing, terus kucingnya meninggoy, udah dikubur. Apa hewan kurban? Hewan kurban apa kucing? Kucing apa hewan kurban, Filio? Kucing. Oh, kucing. Ya bener kan kucing ya. Kalau kita punya kucing terus kucingnya meninggal, terus dikubur ya, apakah kucingnya bisa ngajak kita masuk surga? Jawabannya tidak ya Filio. Tapi adik-adik, kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian pelihara dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, diajak main, nggak dijahatin ya, maka itu bisa jadi pahala buat kalian ya. Soalnya ada hadis adik-adik. Di zaman Rasulullah ada perempuan rajin sholat malam, rajin sedekah, rajin, pokoknya ibadahnya rajin. Tapi dia punya kucing yang dikurung sampai meninggal, terus nggak dikasih makan gara-garanya. Nah, kata Rasulullah, ya dia di neraka. Ya adik-adik, makanya kalau punya hewan peliharaan dijaga baik-baik ya. Dipelihara baik-baik, gak boleh dijahatin ya, begitu ya. Bagi yang punya kucing, dirawat kucingnya, disayang kucingnya ya, begitu. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Nadif. Iya Nadif, mau tanya apa Nadif? Ustaz, Nama hewannya
Hah? Nama binatangnya. Adik-adik, Nadif nanya, Kak Vicky, itu nama binatang melatanya apa? Nah, itu dia adik-adik. Kak Vicky udah cari, udah baca-baca, nama binatangnya nggak ketemu. Ya, begitu Nadif. Intinya adik-adik, tadi ciri-cirinya sudah Kak Vicky kasih tahu ya. Badannya banyak bulunya, terus bulu di kepalanya warna-warni. Dia terus ada punuknya kayak unta. Terus dia itu larinya cepat. Dia bisa bicara. Adapun namanya Kak Vicky nggak tahu. Yang jelas bukan kucing Oyen. Baik. Kila pernah dengar, kalau nggak salah, nggak tahu benar atau enggak, Kila pernah dengar namanya Aljasasa. Oh, Aljasasa. Aljasasa itu kan udah Kak Vicky ceritain waktu Dajjal. Ya. Bukan itu ya Akilah ya. Tapi aku mau nanya. Iya, siapa nih yang mau tanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Sophia. Sofia, rumahnya di mana? Hah? Di Bogor. Oh, di Bogor. Jauh, Masya Allah. Ayo Sofia, mau tanya apa? Apa yang aku siapin hari kiamat? Apa yang perlu disiapkan untuk hari kiamat? Ya. Pertanyaannya bagus sekali adik-adik. Dulu ada orang Arab Baduy datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah diem nggak jawab adik-adik. Nanya sampai 3 kali. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ditanya lagi, Rasulullah diem. Terus ditanya lagi yang ketiga kalinya. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah jawab. Apa yang kamu persiapkan kalau kamu tahu nanti ada hari kiamat? Nah gitu adik-adik. Nah kata dia, aku puasa, aku sholat, tapi aku nggak sholat malam, aku ya beribadah biasa aja, cuma aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, kalau kamu benar, maka kamu nanti bisa masuk surga. Tuh, jadi adik-adik rahimakumullah, yang kita persiapkan untuk hari kiamat adalah kita ini harus banyak-banyak beramal soleh, sholatnya dijaga, sholat 5 waktu, terus berpuasa di bulan Ramadan. Kita jangan sampai berbuat kesyirikan, ya. Jangan sampai kita ini melakukan syirik besar, syirik kecil. Jangan sampai kita durhaka sama umi sama abi. Karena umi dan abi kita itu adalah pintu surga yang terbuka lebar. Kalau masih ada, kita harus jaga baik-baik ya. Begitu, Sofia. Jelas Sofia? Jelas. Alhamdulillah. Berikutnya. Mau bilang sayang, izin bertanya. Iya, namanya siapa? Maryam atau Meriam? Maria. Maryam tinggal di mana? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Jauh sekali. Di Kalimantan ya? Di Balikpapan bukan Kalimantan. Iya. Silakan. Mau tanya apa? Emangnya hewan melatinya bisa bahasa Jawa kah? Kenapa, Nak? Emangnya hewan melatanya bisa bahasa Jawa? Aduh, lucu banget sih kamu, Masya Allah. Adik-adik tadi dia nanya, siapa namanya? Kak Vicky lupa.
Maria. Mariam nanya, Kak Vicky emang itu binatang melatanya bisa bahasa Jawa? Yo kok nanya Kak Vicky gak tahu. Ya mungkin ya adik-adik ya, karena memang binatang ini Allah utus untuk memberikan tanda kepada orang beriman, kepada orang yang tidak beriman ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sajidah mau tanya apa Sajidah? Sajidah. Putihnya kayak sungai Al-Kausar, bukan yang di surga. Apa tuh Sajidah? Muka Oh Masya Allah. Iya. Sajidah nanya adik-adik, Kak Vicky, itu orang-orang beriman yang diberikan tanda oleh binatang melata tersebut putihnya kayak sungai Al-Kautsar atau danau Al-Kautsar yang ada di surga? Jawabannya Kak Vicky juga nggak tahu ya Sajidah. Mungkin wajahnya itu terlihat terlihat sejuk dipandang ya, terus bercahaya dengan cahaya keimanan begitu ya. Yang jelas ada tanda khususnya untuk orang beriman. Jangankan ini Sajidah dan adik-adik, jangankan nanti nunggu akhir zaman. Kalau kalian suka lihat tuh adik-adik wajahnya para ulama, kalian misalkan lihat wajahnya Syekh Abdul Razak, lagi ada kajian nih adik-adik, cari di YouTube Syekh Abdul Razak, kalian lihat wajahnya itu terpancar wajah-wajah keimanan. Ya, kalau kita lihat wajah orang yang beriman seperti itu, kita jadi semangat ibadah adik-adik. Ya, Kak Vicky pernah salaman juga sama Syekh Abdul Razak waktu Kak Vicky alhamdulillah kemarin melaksanakan ibadah umroh. Ya, ketemu sama Syekh Abdul Razak, Kak Vicky salaman, Assalamualaikum Syekh. Terus juga Kak Vicky pernah kasih salam sama Syekh Sudais, wajahnya bercahaya adik-adik. Ya, itu tanda-tanda wajah-wajah orang-orang yang beriman. Kalau kita rajin sholat, kita berbakti kepada kedua orang tua, wajah kita nanti enak dipandangnya. Nah, sekarang siapa lagi? Iya, siapa Hakim tuh namanya? Siapa Hakim namanya? Terakhir, udah azan. Siapa Hakim namanya tuh akunnya? Setelah orang munafik dan orang beriman diberi tanda, setelah itu terjadi apa? Berarti nanti kejadian tanda hari kiamat berikutnya ya. Nah, jawabannya berarti nanti pada kajian berikutnya. Ini siapa namanya? Danar. Iya, Danar insya Allah pekan depan ya. Baik adik-adik, sudah dengar suara azan? Sudah. Berarti tandanya apa? Tandanya kita harus sholat. Nih Kak Vicky pesan kepada adik-adik yang ikhwan, yang putra, kalau bisa sholatnya ke masjid sama ayah, ke masjid naik motor, jalan kaki sampai di masjid, jangan bercanda ya. Kalau yang perempuan sholatnya di rumah. Kak Vicky kalau mau ikut ke masjid boleh nggak ya perempuan? Boleh, tapi jangan bercanda ya. Baik adik-adik, hari ini cukup dulu. Kak Vicky mohon maaf sekali apabila Kak Vicky banyak kekurangan. Dan juga adik-adik, ini ada Kak Agung. Kalian coba kasih salam juga sama Kak Agung ya. Jazakumullah khair Ustadz Agung sudah bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Kak Agung ya. Doain juga Kak Agung mau safar adik-adik, mau ke Tasikmalaya. Mau ngisi kajian di sana. Kita doakan beliau dan juga para kakanda semua diberikan kesehatan, panjang umur, keistiqomahan dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin.
Yuk kita tutup baca doa kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.